Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitra Listiana Kartika Murti. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik penyusunan kuesioner. Tapi sebelum itu, mari kita bahas daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2023. Daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2023. Kemampuan umum, 1 Data Indonesia, SDI, dan Sistem Statistik Nasional, SSN. Kemampuan khusus. 1. Pengetahuan dasar statistik, data, kegunaan statistik dan statistika. 2. Pengumpulan data. 3. Teknik penyusunan kuesioner. 4. Pengolahan data. 5. Analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi yaitu 270 dari 450 tahun 2023. Terdiri dari 90 butir soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika benar bernilai 5 poin, artinya minimal harus menjawab benar 54 soal agar bisa mencapai nilai ambang batas. Oke, mari kita lanjut ke materi teknik penyusunan kuesioner. Variabel. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian yang akan diteliti. Variabel diterjemahkan ke dalam pertanyaan dalam kuesioner. Kegunaan variabel adalah sebagai berikut. 1. Untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. 2. Untuk mempersiapkan pengolahan data dan metode analisis. 3. Untuk pengujian hipotesis. Variabel penelitian yang baik yaitu 1. Relevan dengan tujuan penelitian. 2. Dalam diamati dan diukur. 3. Variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan, serta dalam pengujian hipotesis. Kuesioner. Kuesioner adalah alat bantu untuk pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan baik pertanyaan terbuka maupun tertutup dengan cara wawancara, surat, email, dan angket. Tujuan pembuatan kuesioner yaitu 1. Memperoleh informasi yang akurat dari responden. 2. Memberikan struktur pada wawancara sehingga wawancara dapat berjalan dengan lancar, berurutan, dan teratur. 3. Memberikan format standar pencatatan. 4. Memudahkan pengolahan data. Tipe kuesioner. 1. Kuesioner terstruktur. Kuesioner memuat secara tepat semua pertanyaan dan urutan-urutan penyampaian pertanyaan. Digunakan dalam program wawancara dengan jumlah responden yang banyak. Pelaksanaannya dapat melalui telepon atau tatap muka, atau diisi sendiri. Kuesioner semi terstruktur. Kuesioner yang memuat gabungan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan dan pertanyaan di mana responden bebas memberikan jawabannya. Digunakan secara luas dalam riset pasar di kalangan bisnis di mana berbagai respon perusahaan perlu ditampung, pelaksanaannya dapat melalui telepon atau tatap muka. 3. Kuesioner tidak terstruktur. Kuesioner memuat pertanyaan-pertanyaan pada tipe wawancara informal sehingga ada banyak kebebasan bagi pewawancara dan cara penyampaian pertanyaan yang berbeda selama proses wawancara. Digunakan pada wawancara mendalam dan kelompok diskusi, pelaksanaannya dapat melalui kelompok diskusi, wawancara kunjungan, wawancara telepon mendalam. Tipe pertanyaan. 1. Mencari gambaran tentang subjek. Merancang kuesioner tanpa mengetahui secara mendalam subjek permasalahan akan sulit diperoleh pertanyaan yang tepat. Oleh karena itu, salah satu cara yang terbaik adalah membicarakan permasalahan. 2. Membuat model pertanyaan terbuka. Pertanyaan di mana responden bebas memberikan jawaban. 3. Membuat model pertanyaan tertutup, responden diminta memilih di antara sejumlah yang tersedia atau terbatas. Pertanyaan tertutup memberikan 3 keuntungan yaitu menghemat waktu wawancara, membantu responden, karena jawaban sudah tersedia. Pengolahan data menjadi lebih mudah. 4. Membuat model pertanyaan skala, di mana sejumlah jawaban tertentu dipilih untuk mengukur tipe pertanyaan skala penilaian, yaitu skala penilaian verbal, skala penilaian numerik, penggunaan kata sifat, penggunaan pertanyaan posisi, pertanyaan ranking, merancang kuesioner.
Kuesioner yang baik dan berhasil merupakan kuesioner yang ditujukan bagi responden agar dapat menjawab pertanyaan dengan akurat dan mudah bagi petugas dalam proses wawancara. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang kuesioner, yaitu 1. Menetapkan tujuan dan sasaran survei. 2. Bagaimana wawancara akan dilangsungkan. 3. Mempertimbangkan pengetahuan dan kepentingan responden. 4. Kata pembuka. Urutan atau alur pertanyaan. 6. Tipe pertanyaan. 7. Jawaban yang mungkin. Akhir dari proses survei adalah melakukan analisis. Tahap pengolahan hasil survei dilakukan dengan komputer yang membutuhkan pengkodean yang tepat dalam kuesioner yang akan diolah untuk memperlancar pengolahan data. Berikut adalah contoh kuesioner pertanyaan terbuka. Berikut adalah contoh kuesioner pertanyaan tertutup. Contoh kuesioner pertanyaan tertutup dan terbuka. Kendaraan apa yang Anda gunakan untuk berangkat ke sekolah? A. Sepeda. B. Motor. C. Mobil. D. Bus. C. Angkutan kota. E. Lainnya. Sebutkan. Contoh soal. 1. Model pertanyaan kuesioner di mana responden bebas memberikan jawaban sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih banyak disebut dengan A. Kuesioner semi tertutup. B. Kuesioner terbuka. C. Kuesioner semi terbuka. D. Kuesioner tertutup. Jawabannya adalah B2. Berikut ini merupakan keuntungan dari model kuesioner dengan pertanyaan tertutup, kecuali A. Menghemat waktu wawancara. B. Membantu responden menjawab pertanyaan karena jawaban sudah tersedia. C. Pengolahan data hasil survei menjadi lebih mudah. D. Peneliti sulit menggali informasi lebih banyak karena jawaban responden sudah tersedia. Jawabannya adalah D3. Agar responden dapat menjawab pertanyaan dengan akurat dan baik, maka hal yang perlu diperhatikan dalam proses merancang kuesioner adalah A. Membantu responden menjawab pertanyaan. B. Pengolahan data hasil wawancara dilakukan dengan bantuan komputer. C. Menetapkan tujuan dan sasaran survei. D. Menggunakan kode-kode khusus untuk mempermudah dalam proses pengolahan data. Untuk soal nomor 3, silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.